Halo Kak Ronald, apa kabar? Baik, Saya mau minta waktunya sebentar nih. Saya mau tanya-tanya seputar materi KSN bidang studi komputer. oke. Nah, di materi KSN baik di tingkat kota, provinsi ataupun nasional itu kan komputer secara umum terbagi menjadi dua bagian ya, yaitu aritmatika dan algoritma. Nah, Oh, menurut Kak Ronald sendiri di masing-masing materi tersebut bagian mana paling sulitnya? Misalkan di algoritma apa, di aritmatika apa? oke. Eh, sedikit, sedikit eh, klarifikasi. Harusnya itu yang tingkat nasional itu nggak ada aritmatika. Kalau yang tingkat nasional nanti sudah full pemrograman semua. Jadi memang setahu saya sendiri kalau aritmatika itu dipakai di tingkat kabupaten sama provinsi itu untuk nyaring karena kayaknya kalau semuanya algoritmika itu variasi soalnya nggak bisa terlalu banyak, nggak bisa terlalu macam-macam. Nah, itu klarifikasi dikit. Terus kalau di aritmatika sendiri nggak ada yang paling sulit sebenarnya, karena sebagian besar yang aritmatika itu di matematika SMA itu juga diajarkan. Misalnya tentang kombinatorika ya peluang. Di matematika kelas itu kan udah ada kombinasi permutasi. Cuman variasi soalnya aja mungkin yang lebih rumit. Nah, yang mungkin yang sulit kalau aritmatika itu yang soal-soal yang nggak pakai materi apa-apa itu lebih ke arah logika aja sih. Contohnya kayak Einstein's Riddle yang ada orang bajunya merah, tetangganya. Nah, itu nanti bisa dicari sendiri lah. Ya, tipe-tipe soal seperti itu tuh pernah keluar jadi soal entah tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Semacam gitu. Nah, terus kalau yang di algoritmika, mungkin untuk tingkat provinsi ini yang sulit itu di menulis program sederhana, bagian yang terakhir. Karena kalau sebelumnya tingkat kabupaten kan cuma membaca soal aja, membaca program yang dikasih dari soal. Nah, kalau yang di provinsi ini sudah ada menulis program sekarang. Jadi upgrade-nya dari dulu membaca jadi menulis. Nah, itu kan akan ada tantangan tersendiri. Nah, terus eh tadi pertanyaannya apa aja ya? Pertanyaannya Oh, tadi materi paling sulit di bagian aritmatika dan algoritma. oh ya, ya itu sih kalau yang paling sulit. Jadi untuk di tingkat kota atau kabupaten itu tidak ada algoritma ya, hanya aritmatika saja. Bukan, algoritmanya itu lebih. Jadi kalau tingkat kabupaten itu ada dua bagian, aritmatika sama algoritmika aja. Karena pilihan ganda, jadi cuman cuman jawab yang dari pilihan. Jadi sudah ada programnya dari soal, hasil dari program ini apa, biasanya gitu. Atau kalau kalau hasilnya mau ini, inputnya harus apa. Tuh, kira kayak gitu. Kalau yang di tingkat provinsi itu mirip, cuma diganti jadi isian singkat, sama ada bagian ketiga. Jadi sekarang nggak cuma dua, ada tiga. Yang ketiga itu yang menulis program sederhana. Nah, itu yang upgrade-nya itu yang sulit biasanya. Oh, yang menulis program sederhana itu kan Ya. berarti Hmm? harus banyak latihan ya. Nah, benar. Nah, biasanya kan siswa itu walaupun dia bisa latihan sendiri, tapi dia kan suka nemu kendala-kendala tuh. Misalkan ini ada error, tapi errornya nggak tahu di mana nih. Nah, itu untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu gimana, Kak? Hmm, jadi kalau ngomong program sendiri, error itu ada beberapa jenis sih. Maksudnya ada yang sintaks error, yang berarti nanti waktu di programnya mau dijalankan itu sudah nggak bisa jalan ya karena di programnya ada yang error, ini komputernya nggak ngerti ini programnya ada yang salah tulis ini. Nah, itu biasanya lebih gampang untuk dicari, untuk gampang untuk ditemukan. Cuman yang kedua yang lebih sulit itu eh, istilahnya semantic error. Jadi ada kesalahan di perhitungannya. Kalau di competitive programming, kalau yang di tingkat nasional nanti ya, itu istilahnya mereka adalah runtime error. Berarti waktu programnya ini runtime, programnya lagi jalan, itu ada yang error. Contohnya itu misalnya
pembagian tapi terhadap 0 misalnya. Karena nanti kan pakai variabelnya diisi angka 0, dibagi angka 0, akan nanti membuat error. Contohnya kayak gitu. Kalau caranya untuk mencari tahu, sebenarnya kalau sintaks error lebih gampang. Karena mau di-compile, mau dijalankan itu sudah nggak bisa. Tapi kalau yang semantic error itu memang harus lebih jeli lah. Kira-kira kalau gimana caranya supaya bisa lebih jelinya itu ya latihan. Soalnya kalau sudah pengalaman itu bisa waktu bikin programnya itu udah langsung, variabel ini mungkin nggak bikin error. Apa aja sih yang biasanya bikin error? Terus misalnya nanti inputnya dari komputernya itu berapa, ini bisa nggak sih membuat error? Nah itu bisa waktu ngerjakan itu sudah kepikiran gitu. Oh mungkin ini error, jadi harus dicek dulu misalnya atau gimana gitu. Jadi emang harus banyak jam terbangnya ya karena itu udah nggak bisa diganti apa-apa itu. iya Harus betul. latihan memang. Iya. Jadi untuk materi programming sendiri itu sebaiknya materi algoritmanya dikuasai semuanya ya kak ya. Nggak bisa misalnya misalkan cuma ngerti kondisional atau cuma ngerti looping gitu, nggak bisa ya. Harus semuanya ngerti. Masalahnya kalau pemrograman ini bukan kayak matematika yang topiknya itu tersebar-sebar. Jadi kalau misalnya ada 10 topik, menguasai 8 dari 10 topik itu berarti ya 8 dari 10 soal bisa dikerjakan lah. Nah, masalahnya pemrograman ini lebih ke arah bertingkat. Jadi kalau kamu sudah belajar sampai tingkat ini, nanti upgrade-nya habis itu tingkat ini, habis itu upgrade-nya lagi. Jadi yang setelahnya itu pasti pakai yang sebelumnya. Nah, itu kalau yang dasarnya aja belum kokoh, mending jangan lanjut dulu, latihan lagi dulu. Dikuatkan dulu sampai misalnya tentang tadi percabangan. Percabangan ini bisa diapain aja sih ternyata, bisa di cabangnya di dalam if ada if lagi misalnya. Atau variasinya bisa gimana. Itu di dasarnya dikuatkan dulu lah. Gitu. Jadi kalau mengenai materinya ya otomatis harus bisa semua. Kalau enggak yang materi terakhir-terakhir nanti kadang soalnya di soal itu udah keluar. Maksudnya misal kalau pemrograman yang sederhana misalnya rekursi. Itu kalau di soal keluar rekursi itu bisa nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau belum ngerti konsepnya rekursi itu seperti apa. Padahal rekursi itu sendiri itu cukup banyak sudah kalau di tingkat provinsi. Bisa sekitar 50% itu ada rekursinya, itu nggak jarang gitu. Jadi kalau menurutku sih mending dikuasai dulu pemrogramannya sampai akhir dibanding aritmatikanya. Misal aritmatikanya, aku sudah bisa kombinatorika, udah bisa teori bilangan, tapi aku masih belum belajar logika misalnya, atau logika aku masih belum terlalu jauh. Itu mending di algoritmikanya yang dikejar terus, karena itu yang lebih sebenarnya kan ini kan olimpiadanya komputer informatika. Nah, jadi end goal-nya pun nantinya tingkat nasionalnya itu adalah pemrograman. Jadi tujuan akhirnya itu pemrograman sebenarnya. Oke. Gitu. Iya. Baik, Kak Ronald, terima kasih sudah berbagi tips untuk para peserta baik itu OSK atau KSNK, KSNP, dan KSN nantinya. Terima kasih banyak Kak Ronald atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa.